Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin. Saya salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2019. Di sini saya bakal jelasin tentang edukasi atau informasi yang sangat penting untuk kalian semua yang bahkan mungkin ada beberapa yang mengetahui tentang organisasi ini, dan ada juga yang mungkin ada yang belum mengetahui. Maka saya di sini bakal ngejelasin ke kalian semua tentang organisasi yang akan bakal saya bahas hari ini. Di sini pemaparan hari ini saya lakukan untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester dalam mata kuliah Gender dalam Hubungan Internasional yang diampu oleh Pak Ferdiansyah. Nah, di sini saya bakal jelasin kepada kalian semua tentang organisasi care internasional di India dalam pandangan feminisme liberal. Sebelum saya bahas lebih dalam lagi tentang organisasi ini, maka saya akan lebih terdahulu untuk menjelaskan apa sih sebenarnya feminisme liberal ini. Nah, mungkin lebih jelasnya, mungkin lebih singkatnya saya bakal jelasin, yaitu pertama, yang pertama adalah apa itu sih feminisme liberal? Feminisme liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dua private dengan publik. Perempuan juga harus mempersiapkan diri agar mereka untuk bisa menempuh persaingan bebas yang punya kedudukan setara dengan laki-laki. Kemudian perempuan juga harus merupakan makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga, yang diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Feminisme liberal juga memiliki pandangan yang tentang mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria yang terrefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat maskulin. Tapi mereka juga menganggap bahwa negara yang dapat mendominasikan kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria. Kemudian kalau dilihat bahwa teori ini bertumpu pada kebebasan, teori ini tuh punya keinginan di mana bertumpu untuk kebebasan dan kesetaraan nasionalitas, di mana kebebasan untuk perempuan, kesetaraan gender yang juga untuk perempuan, agar tidak terhindar dari ketidaksetaraan dengan gender. Perempuan adalah makhluk rasional yang kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Karena kalau kita lihat bahwa perempuan itu sering dianggap sebagai orang-orang beranggapan bahwa udah perempuan itu tugasnya cuma masak, mengurus rumah, mengurus anak dan lain sebagainya. Tetapi yang kita lihat bahwa perempuan saat ini malahan bisa melakukan setara dengan laki-laki. Contohnya adalah perempuan bisa menjadi presiden, dia melakukan sebuah bisnis, entah mungkin bisnis dari dia menjual baju, dia menjual makanan, dan bahkan dia juga punya pendapatannya sama dengan laki-laki. Nah, berarti kan perempuan itu sama dengan kesetaraan gender, kesetaraan dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki di luar. Kalau yang kita ketahui, kalau laki-laki ya bekerja di kantoran. Nah, tetapi perempuan juga sama bisa melakukan pekerjaan di kantor, atau juga mungkin dia bekerja di lapangan yang mungkin cukup berat, tapi dia bisa dilakukan. Itu sih. Nah, kemudian kita bakal mendalami tentang organisasi ini. Kalau pandangan saya sih sebenarnya mungkin organisasi ini cukup tidak mungkin orang beberapa mengetahui tentang organisasi ini, tetapi
ada beberapa juga yang kurang mengetahui organisasi ini. Yang kita ketahui organisasi dalam tentang perempuan itu cuman kayak misalnya ada di gerakan Me Too atau UN Women. Nah, itu sih yang lebih banyak orang-orang lebih banyak tentang ketahui tentang itu. Tapi kita mendalami tentang organisasi CARE internasional di India dalam upaya kekerasan gender. Sebenarnya organisasi CARE ini internasional ini bukan hanya di India, tetapi ada beberapa negara yang memang terdapat organisasi CARE ini. Karena yang kita ketahui bahwa kekerasan perempuan dan anak itu cukup menjadi faktor utama yang sampai saat ini pun belum bisa dapat untuk bukan membasmi, tetapi lebih ke mengupayakan bagaimana sih untuk mengurangi kekerasan ini. Maka dari kita pun kita harus bisa kita sebagai anak-anak muda untuk melakukan pergerakan yang baru, untuk melakukan agar kekerasan perempuan sama itu bisa mengurangi gitu loh. Maka di sini kita bakal bahas tentang organisasi ini. Oke, yang pertama, organisasi CARE adalah organisasi yang berada di India sejak tahun 65 tahun yang membantu pengentasan kemiskinan, pengucilan sosial dengan memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dari komunitas miskin dan terpinggir. Organisasi ini mempunyai program terencana dan komprehensif di bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, marginalisasi, dan ketidaksosialan. Kemudian kesetaraan gender merupakan inti dari semua pekerjaan yang dilakukan CARE India. Di CARE India ini dia mempunyai cukup yang membantu untuk mereka para perempuan dan anak yang mungkin karena faktor kemiskinan, ekonominya cukup kurang, dan kemudian pendidikannya mereka juga tidak memadai, maka CARE India ini mencakupi seluruhan di mana ekonomi mereka bisa terbantu, pendidikan anak-anak mereka juga memadai, dan juga kesehatan mereka juga terpenuhi. Hubungan ketidakadilan gender yang mengakar dinamika kekuasaan dan norma-norma sosial di India menambah kerentanan dan marginalisasi perempuan di banyak komunitas. Tujuannya adalah untuk membawa perubahan transformatif yang dari tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat. Komponen negara yang kuat yang memungkinkan pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan untuk hidup dengan saling menghormati, kesempatan yang sama, komunitas juga perubahan perilaku adalah elemen kunci di semua proyek untuk meningkatkan kesadaran memperkuat kemampuan perempuan dan kelompok mereka untuk menentang dan mengubah norma gender dan sosial yang tidak adil. Dalam melakukan ini dengan alat yang memperjangkau komunikasi yang dikembangkan secara khusus, yang mempromosikan keterlibatan dengan masyarakat, penyediaan layanan, pejabat pemerintah, dan pelaku pasar. Nah, komponen gender yang kuat dan memungkinkan pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan untuk hidup dengan saling menghormati dan kesempatan yang sama. Dalam arti kata, dalam CARE di India ini mereka menginginkan bahwa perempuan dan laki-laki itu semuanya sama. Dan untuk saling menghormati. Tidak ada namanya laki-laki itu ada berada di atas dan perempuan itu ada di bawah. Sebenarnya tidak ada. Tapi laki-laki dan perempuan itu adalah hal yang sama. Kesetaraannya juga sama. Dan juga untuk saling menghormati antara perempuan dan laki-laki, kemudian tidak melakukan kekerasan. Yang kita ketahui bahwa negara India ini termasuk negara yang cukup banyak tentang kasus kekerasan, karena bahkan anak yang di bawah umur pun menjadi korban kekerasan bagi untuk orang-orang yang melakukan kejahatan kayak gitu. Contohnya pemerkosaan, kemudian perdagangan anak, perdagangan perempuan, yang bahkan untuk perempuan itu cuma untuk jadi bahan untuk kepuasan untuk mereka doang. Tapi padahal perempuan itu punya hak untuk mereka bersuara, untuk mereka dilindungi oleh pemerintah mungkin. Itu sih. Nah, itu. Kemudian
Program CARE tersebut meliputi beberapa bidang, pertama pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta advokasi. Tetapi yang kita memperdalami, yang kita bakal bahas di CARE di India itu adalah yang kita bakal bawa adalah program advokasi. Program advokasi dalam CARE internasional menjadi salah satu yang digunakan feminisme liberal karena memiliki perhatian terhadap masalah hak asasi, di mana Ken memberikan advokasi yang ditujukan pada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial serta inklusi dalam hal geografis dan kebijakan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memperangi kawasan, negara, level nasional, dan global dalam merefleksikan keadilan dan perhatian yang cukup bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan, seperti masyarakat miskin, keadilan sosial, dan juga permasalahan gender. Nah, negara India merupakan negara yang menganut sistem sosial patriarki, di mana status sosial laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, dan itu bahkan sampai sekarang itu masih ada, bahkan masih banyak status di mana laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. India sangat menjunjung tinggi harkat laki-laki jauh di atas perempuan, yang mengakibatkan munculnya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan di India. Perempuan India sebagian besar hanya bekerja di sektor rendah, baik dalam segi karir maupun pendapatan. Meskipun India merupakan negara yang maju dalam segi teknologi dan perekonomian, tetapi tidak semua anak di India, khususnya perempuan, yang dapat menempuh pendidikan tinggi, khususnya yang berasal dari desa. Itu menurut saya cukup menjadi perhatian untuk pemerintahnya untuk lebih menegaskan tentang kekerasan ini, karena perempuan tuh perempuan pantas untuk mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang tinggi seperti di universitas, khususnya apalagi berasal dari desa. Kita nggak tahu bahwa perempuan punya banyak hak di sini. Tetapi negara India memang negara yang cukup banyak kekerasan dalam kasusnya sampai detik ini. Organisasi CARE internasional ini di India cukup mempunyai harapan besar kepada India bahwa perubahan yang besar bagi perempuan India agar perempuan India dapat keluar dari tekanan diskriminasi gender, dapat memberikan kontribusi yang besar baik dari keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Bahkan CARE India dan internasional juga memiliki program setiap tahunnya dalam mengupayakan dan membantu perbaikan taraf hidup perempuan India. CARE memiliki misi dalam memperbaiki kehidupan sosial perempuan India. Keberadaan CARE India dan CARE internasional itu cukup memadai, cukup membantu meskipun meskipun secara perlahan itu mendapatkan dampak yang baik bagi mereka, baik perempuan dan anak-anak di India. Mereka menginginkan bahwa perempuan tidak lagi dipandang sebagai suatu objek yang lemah, rentan, dan syarat akan diskriminasi, namun perempuan juga dapat diperhitungkan keberadaannya setara dengan laki-laki dan tidak lagi menjadi suatu objek yang dapat didiskriminasikan hak-haknya. Jadi berharap banget kepada mungkin pemerintah India untuk lebih menegaskan sih bagaimana bahwa perempuan itu merupakan banyak harus diperhatikan, mereka butuh dilindungi. Bahkan jangan menjadikan perempuan itu diperjualkan sampai menjadi perdagangan manusia, apalagi anak-anak di bawah umur yang mereka harus mementingkan tentang pelajaran pendidikan mereka, yang cuman jangan menjadikan korban kekerasan karena faktor ekonomi, pendidikan mereka juga karena mereka juga tinggal di desa. Itu sebenarnya tidak, tetapi itu menjadi perhatian untuk semua negara, masyarakat internasional untuk bagaimana sih mengupayakan kasus ini. Bukan hanya di India, tapi di setiap negara pasti mempunyai permasalahan yang sama tentang ini. Itu sih. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan tentang kesetaraan gender ini, tentang organisasi CARE internasional di India dalam upaya kesetaraan gender ini cukup menjadi perhatian
kepada semua orang bahwa perempuan itu harus dilindungi. Perempuan punya hak. Perempuan bisa setara dengan laki-laki. Itu sih. Makanya saya menjelaskan ini untuk menjadi informasi yang lebih, mungkin menjadi informasi yang cukup memberikan edukasi untuk semua orang. Jadi terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang cukup kurang, mungkin ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan, mungkin bisa diperbaiki nanti buat kalian-kalian yang masih ingin mencari informasi tentang ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.